Bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih, sebelum kita mulai kebaktian, kami sampaikan bahwa persembahan 1A, 1B, dan 2 tetap nanti kita serahkan setelah khotbah. Mari kita satukan hati untuk mulai kebaktian kita pada minggu hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Majelis Jemaat menyampaikan salam. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dialah yang menjadikan segalanya untuk kehidupan bagi yang diciptakannya. Sebab itu, pujilah Dia hai segenap ciptaannya. Dia yang memelihara kita. Dia yang menjadikan apa yang perlu bagi kita. Allah itu murah hati bagi semua yang dijadikannya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Melalui ibadah minggu pada hari ini, kita dipanggil untuk melestarikan budaya. Karena itu, marilah kita melestarikan budaya yang baik menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Janganlah kita melenyapkan budaya, tetapi memeliharanya dengan baik, sesuai dengan apa yang diaturkan oleh gereja kita yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Kita puji dan muliakan Tuhan Allah di dalam kehidupan ini. Datanglah dengan sukacita memuji Dia. Kita bernyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 565. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan
kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku HKBP. Yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 1B2, Allah Anak. Allah Anak adalah Yesus Kristus, pernyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus, sebelum ada mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapanya. Karena itulah Dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama di atas segala nama, agar semua lutut di sorga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Beri
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, jika saudara kami mengalami kesusahan dan penderitaan, sering sekali kami menyalahkan saudara kami. Sering kami mengatakan itu adalah karena dosanya atau karena perbuatannya yang kurang baik. Akhirnya, kalau ada yang mengalami penderitaan dan kesusahan, bukannya terhibur, malahan semakin menderita dan bahkan putus asa. Padahal di dalam hidup ini, kalau terjadi penderitaan dan kesusahan yang seperti dialami Ayub, hal itu adalah supaya nyata pekerjaan Allah di dalam hidupnya. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, agar kami tidak terlalu gampang menghakimi saudara kami, tetapi biarlah melalui apa yang terjadi dalam hidup ini, nyata pekerjaan Allah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, ajarlah kami supaya tidak tergoda untuk menghukumi saudara kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku tahu Tuhan membuka jalanku, ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Dengan hati yang tulus, ku serahkan hidupku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara responsoria. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Salam buat kita semua. Mari kita dengarkan sejenak warta kita pada satu minggu ini. Minggu 19 Trinitatis 18 Oktober 2020. Paululihon aka hasomalan dinggan nadinggan melestarikan budaya. Warta umum. Anak lahir hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 telah lahir seorang putri bagi keluarga Patar Tampu Bolon, Ibu Nopa Boru Butagalung dari Jalan HPA Perumahan Utama Rejosari, Sektor Pintu Angin Sukatrus. Hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 telah lahir seorang putra bagi keluarga Edward Hasiholan Marbun SH, Ibu Boru Aretonang dari Jalan Kuras 2 nomor 11 Sektor Padang Bulan 1. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Alek Marusaha Sipahutar, putra Bapak Antoni Sipahutar, Ibu Murni Yanti Borulubis, alamat Jalan Rinai Darat Natuna, Kepulauan Riau. Jemaat AKBP Rinai Natuna Resort Mahanaim, Distrik 20 Kepulauan Riau dengan Suryani Putri Bapak Alexander Ahe, Ibu Mundir, alamat Jalan Ranai Darat Natuna, Kepulauan Riau. Jemaat AKBP Ranai Natuna Resort Mahanaim, Distrik 20 Kepulauan Riau. Pemberkatan Jumat tanggal 23 Oktober 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang melayani HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, konseling pernikahan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 di ruangan konseling Gereja HKBP Pekanbaru. 3. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 18 Oktober 2020 telah pindah jemaat gereja kita. Yang pertama, Polman Lubis, Ibu Dosliana Borusianturi beserta 4 orang anak, 1 putra, 3 putri dari Jalan Segar 2 Sektor Rintis pindah ke HKBP Jalan Segar. Yang kedua, Sarah Ashari Boruduluk Saribu Naposo dari Jalan SM Amin dari Sektor Wonorejo pindah ke HKBP Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Suara Koinonia
1. Pelayanan. Pelayanan pada minggu hari ini 2018 Oktober 2020, Pendeta Ratna Pardede STH melayani di GKP Air Pulim. 2. PA INA Gabungan HKBP Pekanbaru melalui JOM. Rabu tanggal 21 Oktober 2020, PA INA Gabungan HKBP Pekanbaru melalui JOM. Diharapkan seluruh perempuan gereja kita untuk PA tersebut terbuka untuk umum. Link JOM akan dikirim pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. 3. PA Remaja melalui JOM. PA Remaja JOM diadakan pada hari tanggal Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 19 WIB. Topik Remaja Kristen mengenal tahan uji, Filipi 4 ayat 13. Motivasi belajar dari Mary Kristen Borobudur Tobing SPD, Ketua Seksi Pendidikan. Diharapkan kepada semua remaja mengikuti PA dan terbuka untuk umum. Link akan dikirim pada hari Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020. Yang keempat, belajar CD. Telah dibuka pendaftaran untuk belajar CD di tahun ajaran 2020-2021 dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor dan melampirkan fotokopi surat terdiri atas pendaftaran sampai tanggal 24 Oktober 2020. Yang kelima, kebaktian Minggu. Hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, ibadah Minggu di gereja kita Pekanbaru masih ditiadakan. Pelayanan ibadah dilaksanakan melalui streaming dengan kanal suara perhubungan dimulai pukul 9. Hal ini dilakukan karena semakin berkembangnya virus corona 19 di kota Pekanbaru. Ibadah bersama gereja dimulai kembali pada Minggu 25 Oktober 2020 dengan waktu pukul 7, pukul 9, pukul 11 dan 17. Kita doakan jemaat yang sakit dalam perawatan atau pemulihan. Pendeta Behelman Sitompul dirawat di ruang 313 di Rumah Sakit Santa Maria. Yang kedua, Nyonya P. Simajuta R. Burusilitonga, sektor pesisir Rumbai. Yang ketiga, A. Siahan SH Opur Rahel, sektor komplek gubernur. Yang keempat, Nyonya Situmorang Sintua R. Boru Tampu Bolon dari sektor Arengka Indah. Yang kelima, keluarga Sintua S. Tambunan Boru Panjaitan, sektor Labu Baru. Yang keenam, Ebenezer Simatupang, sektor Labu Baru, sakit yang menahun. Yang pertama, M. Butar-Butar, sektor Arengka Indah. Yang kedua, Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang R. Buru Simatupang, sektor Labu Baru. Yang ketiga, Ojahan Siahan, sektor Pintu Angin Sukatrus. Yang keempat, D. Siregar, sektor Wonorejo.
Yang kelima, Nyonya Tambunan IR Boru Merpau, sektor Padang Bulan 3. Yang keenam, Terani Boru Sidaputar dari sektor Rintis. Warta tambahan dari pucuk pimpinan dari Eporus. PA Raja Tarutung 25 September 2020. Nomor 1220/18 yang ke-9 tahun 2020. Hal sijahaun di Huria mananyakon sinodi godang. Lampiran mendapatkan napi narsangapan sudi ruas dohot perhaladu HKBP Pandita Resort HKBP di Inganan Nabi. Tapi nami madihamu ruas dohot perhaladu ni Huria HKBP di Inganan Nabi di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus. Taha mulia teodo pangurupion dohot pasok-pasok ni Tuhan Yesus Kristus na totong mangodihon kita marsada-sada nang di Huriana di tonga-tonga ni hamaulud dohot di sitaunon na masa hinorhon ni virus corona na patubu mara tunguru di hita jolma alai totong dope taida dengan basa ni di bata marhiti Tuhan Yesus Kristus na totong sumarihon ngulutta jala mengaramoti kita madalani ngulu di pertiktianon alani tapuji matuhani nasai totong bermudu-mudu nguluta sahat rodi tiki nuaingon dihamu amanami dohot inanami naposopulung rodi sude ruasni huriatta tibudo di ujung ni tahun 2010 sia nasalpu tasakabi Patupa sinode godang HKBP di hari tanggal 10 sia sampai tanggal 25 Oktober 2020 nunga pinapotohoni tu rapot Majelis Pekerja Sinode MPS na perpudi di tahun 2010 sia. Dalam pinapotohon buse tu rapot preses na di Patupa di Balikpapan di hari tanggal 27-28 Februari tahun 2020, di hari tanggal 23 April 2020, dilantik mamuse panitia sinudi godang jala dinggado merdalan pangaradion tusudi godang napi natupani panitia alainung pinayutiut akan namasa jalani jalo muse hatorangan taringot turagat ni korhon ni virus corona nama buan mara tungulu di jolma di sadok Indonesia uhut mangkirempakon perpudi di Sumatera Utara dumubi di Tapanuli Utara gabe tinotopon ma ikon tudaun sinode godang ima gabe tanggal sia saat tanggal 10 Desember 2020. Alai tongon pilkada serentak do di hari tanggal sia Desember 2020 di piga provinsi kabupaten dohot kota dengan majolo madohoti pilkadai kita di TPS naung di totuhon somalna nunga buka TPS di pukul 7 manugut asa undang lupa kita madohoti pilkadai dungi pe kita asa borhat lahu madohoti sinode godang di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 ma pamuhai ni sinode godangi marhite surator pinangido tuhamu amanami dohot inanami dohot tusudi ruas ni Huria
asaganu mananyakon pertanyangani punguan dohot marsasahalak mananyakon sinuri godangi asa anggia tinggan merdalan jala terpilit uduan ni Huriatta manang Eporus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Parturia, dan Kepala Departemen Koinonia dohot 32 halak preses nagabe uduan ni Huriatta tu periode tahun 2020 2024 nanengro. Songonima jawab pinasahat tuhamu sudi Huriatta ditupaki jala di pasu-pasu di Batama ganuk Bulauta bahin sangat di Guarna jala las roha di Huliana mardongan tadi dohot tangiang sian hami Huria Kristen Batak Protestan Eporus ditandatangani Pendeta Dr. Darwin Bentubing. Tembusan yang pertama Sekretaris Jenderal HKBP, 2 Kepala Departemen Koinonia HKBP, 3 Kepala Departemen Marturia HKBP, 4 Kepala Departemen Diakonia HKBP, Sude Pareses HKBP. Onom Sude Ruas MPS periode 2016-2024, 7 Kepala Biro Jemaat, 8 Kepala Biro Personalia, 9 Panitia Sinode Godang HKBP K65, 10 Pertinggal. Sekian dan terima kasih warta kita pada pagi hari ini. Salam. Kita bernyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 399 hanya ayat 1. Saudara-saudara, marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Bila terjadi kesusahan, kesakitan karena penyakit, susahnya mata pencaharian dan berbagai kesulitan hidup yang lain, bisa saja orang memengaruhi kita dengan berbagai cara supaya kita jatuh. Tetapi tetaplah setia dan pegang kuat Tuhan kita, sebab Tuhan bisa saja memperbolehkan kita mengalami penderitaan itu supaya nyata pekerjaan Tuhan dalam hidup kita dan kita berkemenangan sampai akhir. Firman Tuhan berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Karena itu bertahanlah sampai akhir, supaya kita diselamatkan dan mendapat kebahagiaan di dalam hidup ini dan di dalam kehidupan yang kekal. Ya Tuhan Allah, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, supaya kami bertahan sampai akhir. Pergilah ke tengah-tengah dunia ini kepada keluargamu, gereja dan negara untuk melakukan perintah Tuhan. Kerjakanlah pekerjaan yang mendatangkan kebaikan kepada semua. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Semua seperti Tuhan lakukan, beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
saudara pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu.